Al-arifuna, orang-orang arif, ba'dal uruji ila sama'il haqiqah, setelah naik ke langit hakikat, ittafaqu, mereka sepakat, annahum, bahwa mereka lam yarau fil wujudi illa al-wahidil haq, illa al-wahidal haq, tidak melihat di dalam wujud ini kecuali Allah yang Maha Esa dan Maha Hak. Lakin tetapi, jadi tidak ada wujud ini kecuali yang ada hanya Allah. Sudah lenyap semuanya. Ini bahasanya. Ya kan? Ini lam yarau. Mereka tidak melihat fil wujudi, di dalam wujud. Wujud ini semuanya mereka gak lihat. Sudah lenyap semua illal wahid al haq. Mereka hanya lihat ada yang Maha Esa dan Maha Hak. Ini bahasanya. Lakin tetapi minhum, di antara mereka, man kana lahu hadhil halu irfanan ilmiyan. Mereka mengetahui hal itu secara ilmiah, ma'rifat ilmiah. Berarti ada nazarinya juga. Iya, ada nazarinya. Berpikir ilmiah. Wa minhum man sara lahu dzalika halan dzauqiyan. Di antara mereka ada hal, keadaan hati, dzauqiyan, dzauq. Dzauq itu perasaan di dalam hati. Merasa ini sudah enggak ada. Ada yang secara ilmiah. Wantafat, dan tidak ada anhum, dari para arifun, al-kathratu bil kulliyah. Al-kathratu yang banyak, ini kan banyak nih. Bil kulliyati, total. Ini semuanya intafat, tidak ada total. Kosong semua. Ini bahasanya. Bukan saya ngomong, padahal saya belum ke sini, tapi ini. Wastawraku, dan mereka tenggelam bil fardaniyatil mahdati, dalam keesaan murni. Ini tidak ada semuanya, yang ada hanya Allah satu. Ini bahasanya. Wastufiyat fiha uquluhum, dan akal mereka mati atau sempurna nih. Fasaru kal mabhutina, maka seakan-akan maka mereka menjadi seperti orang yang tercengang. Nih, kok ini sudah nggak ada nih, kemana kok yang ada hanya Allah gitu. Ya, kok nggak ada nih, dia lihat kamu, lihat ini, lihat dirinya nggak ada. Berarti kayak gitu tuh. Kok nggak ada? Kalau sekarang sudah agak lama. Berarti sekarang udah enggak dong? Sekarang jadi fununnya. Oh, iya, itu sudah tahap namanya, seni, gimana memahamkan orang tapi pakai seninya. Nih, walam yabqa fihim muttasa'un la li dzikri ghairillah, dan tidak tersisa ruang yang luas untuk untuk mengingat selain Allah. Jadi gak ada ruang sama sekali. Yang ada hanya Allah. Wala li dzikri anfusihim aidan. Bahkan la li dzikrillah wala li dzikri anfusihim. Ingat selain Allah enggak ada ruangnya. Bahkan ingat ke dirinya sendiri juga sudah enggak ada. Dirinya hilang. Jazab nanti dah. Memang ini jazabnya. Ini sudah arif. Sudah arif. Iya. Kalau arif berarti dia sudah dikasih sir tuh. Gak usah belajar, dikasih. Tapi ada yang proses tadi, irfanan ilmiah, secara ilmiah. Ada sebenarnya, nanti kalau di wahdaniyat, kalau disinggung nanti dijelaskan ada. Irfanan ilmiah ini maksudnya begitu? Dan ini ilmiah. Ilmiah. Iya. Berarti bisa dibuktikan maksudnya. Bisa dipelajari dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Nanti di hayat dan di wahdaniyat bisa nanti. Kan kita belum tauhidnya tuh. Nanti kamu singgung aja. Maksudnya nanti gimana gitu, bisa dijelasin. Falam yakun indahum, maka di sisi mereka tidak ada illallah kecuali Allah. Fasakaru, mereka mabuk memang, karena yang ada hanya Allah. Ini keadaannya seperti mabuk.
teler. Fasakaru Sakron. rafa'adunahu sultan uqulihim. Kekuatan akal mereka sudah hilang. Rafa'ah ini hilang nih. Sultan, kendali akal mereka hilang. Faqala aduhum, sehingga mereka berkata anal haq. Saya adalah al-haq. Perhatikan baik-baik. Ini biar gak salah. Ketika dia bilang ana al-haq, karena dirinya sudah nggak ada. Yang ada hanya Allah kan? Sehingga anahnya itu Allahnya. Al-haqnya juga Allah. Tapi ini nggak boleh diungkapin kalau yang udah punya syirik. Apa? Ucapan anak. Iya. Tidak boleh. Karena anal haq ini sebenarnya ini masih sebagian. Karena ana doang. Wa qala al-akhar subhani ma a'zama sya'ni, maha suci aku. Ma a'zama sya'ni, betapa agung diriku. Karena ini sudah lenyap, alam semesta juga sudah lenyap semua, yang ada hanya Allah. Ini subhanallah, ma a'zama sya'nullah. Ma a'zama sya'nullah. Wa qala al-akhar ma fil jubba illallah. Di dalam jubah ini tidak ada lain kecuali Allah. Wa kalamul usyaki fi halis sakri yutwa wa la yuhka. Ucapan usyak, orang-orang yang mabuk kepayang, sebenarnya begini. Kemarin kan tahap ma'rifat yang paling rendah nih Akal. masih fisik tuh kan, bukan ma'rifat kan, lalu akal, lalu tasawuf, yang hati, lalu sir. Kalau sir ini diungkapkan dengan tasawuf, maka jadi usyak jadinya. Usyak itu dia mabuk kepayang. Harus dipenggal. Kalau diungkapkan, kalau sirnya, tapi ini enggak ini. Maksudnya anal haq ini masih sebagian sebenarnya. Mafil jubba ilallah masih sebagian. Berarti itu nggak dipenggal. Apanya? Yang ngomong kayak gitu. Jadi penggal ini juga. Dipenggal juga. Dipenggal. Walaupun sebagian juga maksudnya. Iya. Masih Melanggar syariat. Oh iya. Nih, falamma khaffa anhum sakruhum waruddu ila sultan al-ilm alladhi huwa mizanullah ta'ala fi ardihi, arafu anna dhalika lam yakun haqiqatal ittihadi. Setelah mereka sadar, mereka tahu bahwa itu bukan kenyataan penyatuan. Ittihad, menyatu. Kenapa enggak menyatu? Karena memang kalau menyatu kan ada dua nih. Ada Allah dan ada dia. Enggak. Dia enggak ada, hanya Allah, ada Allah. Jadi enggak menyatu. Bal syibhal ittihad. Serupa menyatu, seperti menyatu tapi enggak menyatu. Mithlu qaulil asyik fi hali fard ishqi, seperti orang yang lagi jatuh cinta, lagi dalam-dalamnya cintanya, lalu ngomong ana man ahwa wa man ahwa ana. Saya adalah orang yang saya cintai dan orang yang saya cintai adalah saya. Padahal yang kamu cintai namanya Zulaiha. Saya adalah Zulaiha, Zulaiha adalah saya. Nahnu ruhan halalna badana. Ruhani. Kita adalah dua ruh, halalna badana, yang menempati satu badan. Ini ngomongnya orang yang lagi mabuk kepayang. Fala yab'ud ayyufaja al-insanu mir'atan fayanzur fiha wa lam yara al-mir'ata qattu. Karena bisa, ini maksudnya tidak jauh, tidak mustahil. Contoh nih, orang ketika melihat kaca terkejut karena dia melihat dirinya di dalam kaca. Dia kalau berkaca, dia tidak melihat kaca, kacanya nggak kelihatan, ya kan? Yang kelihatan apa? Dirinya sendiri. Foto. Kalau lebih dalam ya, karena memang kuntukan zan makhfiyan itu fa ahbabtu an uraf, disebut cermin apa? Beratul haq, cermin sang maha hak. Jadi Allah bercermin, lalu Allah melihat dirinya sendiri. Kalau sudah dikasih sirnya, artinya. Fayadunnu anna surata allati yaraha ya suratul mar'ah muttahidah biha. Lalu dia menyangka bahwa gambar yang dia lihat adalah
gambar cermin yang bersatu dengan dirinya. Wa yaral khamra fi zujaji fayadhunnu anna al khamra launa zujaji. Kalau ada gelas bening lalu ada minuman khamr di dalamnya, dia melihat khamrnya, dia menyangka bahwa warna khamr itu, dia menyangka bahwa khamr ini adalah warna beningnya gelas itu. Wa idza sawara dzalika indahu ma'lufan ma'rufan wa rasafihi qaddamahu wa rasakha fihi qadamuhu istaghfara. Kalau sudah biasa dan sudah kuat, maka dia beristighfar. Kalau sudah sadar gitu. Karena memang awwaluhu junun, awalnya gila. Raqqaz zujaj wa raqqatil khamru fatashabaha fatashakala al-amru. Gelasnya bening, lalu minumannya juga bening. Sehingga serupa kan, karena sama-sama bening. Fatashakala al-amru, saling serupa dan saling sebentuk. Faka'annama khamrun wala qadhun, seakan-akan hanya ada isinya, ada airnya, enggak ada wadahnya. Wa ka'annama qadhun wala khamrun, seakan-akan ada gelasnya, enggak ada apa? Khamrnya. Enggak ada khamrnya, karena sama-sama bening. Wa farqun bain ayyakul al-khamru qadhun wa bain ayyakul ka'annaha qadhun. Berbeda orang yang berkata khamr ini adalah wadahnya dengan orang yang berkata khamr ini seakan-akan wadahnya. Wa hadhihi al-hala idza ghalabat sumiyat bil idafah ila sahibatil halah fana. Keadaan ini ketika lagi meluap-luapnya maka disebut fana. Bal fanaul fana, bahkan disebut fana ini kan lenyap. Bal fanaul fana, lenyapnya lenyap, artinya sudah enggak sadar bahwa dia fana. La'annahu fana'an nafsi, dia sudah enggak menyadari dirinya sendiri, wa fana'an fana'i, dan tidak menyadari ketidaksadaran itu. Fa innahu la yash'uru bi nafsi, dia sudah tidak merasakan dirinya sendiri fi tilkal hal, pada keadaan itu, wala bi adami syu'urihi bi nafsi, dan dia tidak menyadari ketiadaan kesadaran terhadap dirinya sendiri. Walau sya'aru bi adami syu'urihi bi nafsi lakana qad sya'aru bi nafsi. Seandainya dia menyadari ketiadaan perasaannya terhadap dirinya, maka pasti dia menyadari keadaan dirinya. Wa tusamma hadhil halu bil idafati ila al-mustaghriq biha bil lisanil majaz ittihadan. Secara majaz ini disebut ittihad, menyatu. Majaz, bukan hakikat. Wa bil lisanil haqiqah tauhid. Inilah yang disebut tauhid itu. Wa wara'a hadhil haqa'iq aidan asrar yatulul khawdu fihi. Di balik tauhid ini ada penjelasan yang kalau dijelaskan panjang. Nah, itulah yang disebut tauhid. Jadi tauhid ini ada tauhid yang akal, tauhid Asy'ariyah lah. Tauhid yang logika. Tauhid yang tauhid umum. Ada yang tauhid yang ini nih. Kalau tauhid umum kan wujud, qidam, baqa ya kan. Kalau secara mudah mukhalafatul hadisi kimu bi nafsi wa hadani qudrat muhayyad. Lalu tauhid yang ini nih, kan ini tadi wa hadza tauhid kan. Ini adalah tauhid. Adalah tauhid yang menyatakan kana Allah wala syai'a ma'ahu. Allah ada, maka yang lain ini enggak ada. Gimana caranya? Ya percaya aja bahwa ini tidak ada. Secara ilmiah bisa diilmiahkan, secara logika bisa dilogikakan, secara dalil udah bisa tuh. Nanti kalau kita baca Umul Barahinnya itu yang nyampe di hayat dan wahdaniyat kan. Kalau di hayat itu yang disebut hayat nanti ada. Berarti kalau udah udah jadi orang arif tadi nggak pakai akidah syariah lagi maksudnya? Enggak, dia akidahnya itu untuk sadar. Akidah Asy'ariyah ini untuk sadar. Obat maksudnya. Jadi obat jadinya. Karena kalau pakai yang ini, yang hakikat nih, dia tenggelam, mabuk dia. Jazab selamanya. Kenapa? Jazab selamanya.
Ya, walaupun nggak jazab dia sudah hilang nih, hilang. Jadi ini seperti lautan, kita terengah-engah ini, karena yang ada hanya Allah saja, Allah saja. Nah, ketika kita baca akidah Asy'ari ini buat sadar, oh wujud, oh qidam, apalagi yang tauhid tuh wahdaniyah, dia sadar nih. Apalagi yang mukhalafatul hadis, dia seakan-akan itu perahu dia untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan dari ketenggelaman di dalam hakikat. Sebenarnya tenggelam ini bagus, karena dia ingatnya hanya Allah doang, Allah saja. Karena seluruh ibadah ini kan untuk ma'rifat, untuk mengetahui Allah, mengenal Allah. Mengenal Allahnya itu ketika mengenal Allah, kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah ada dan tidak ada apapun selain Allah. Yang ada hanya Allah. Nah, itu dipelajari semuanya. Kamu belajar syariat, belajar tarikahnya, zikirnya, hakikatnya begitu. Sudah tidak ada lagi selain Allah, yang ada hanya Allah. Itu ini anunya. Apa? Kalimat yang di dalam kitabnya itu, yang bukan omongan saya tapi tekstual tadi yang kita baca, yang dari kemarin diomongin. Nah ini Kalau Abi nggak mau pakai ini. jangan kan ini yang Hidayatul Hidayah aja, Nolak ya. di tujuan belajar itu sudah dibabat habis tuh. Cuman apa ya, ya memang Takdir. tidak ada yang lebih indah dari kenyataan ini, karena ini semuanya adalah perbuatannya Allah.